Coba berhenti sejenak dan pikirkan ini baik-baik. Setiap hari kita makan. Setiap hari orang lain juga makan. Dan hampir di setiap piring makanan itu selalu ada sayuran. Tapi pernahkah kita bertanya, dari mana sayur-sayur itu berasal? Dan siapa yang sebenarnya mendapat uang dari sana? Banyak orang bermimpi punya usaha besar, punya toko, punya pabrik, punya modal ratusan juta. Padahal ada usaha kecil yang nyata, tidak ribet, dan bisa langsung menghasilkan hanya dalam hitungan 20 hari. Usaha itu bukan rahasia, bukan juga tren sesaat. Usaha itu adalah menanam sawi caisim. Sawi yang sering kita lihat di mangkuk mie ayam, di bakso, di nasi goreng, di warung makan sederhana. Sayuran yang terlihat biasa saja, tapi dibutuhkan setiap hari. Yang menarik, usaha ini bisa dimulai dengan modal sekitar Rp55.000. Tidak perlu lahan luas, tidak perlu alat mahal, tidak perlu pengalaman bertahun-tahun. Bahkan, banyak orang yang memulainya dari pekarangan rumah sendiri. Di video ini, saya tidak akan menjanjikan kaya mendadak. Tapi saya akan menunjukkan sebuah peluang usaha yang masuk akal, bisa dipraktekkan, dan berpotensi menjadi penghasilan rutin setiap 20 hari. Jika Anda sedang mencari usaha kecil yang cepat berputar, mudah dipelajari, dan pasarnya jelas, maka video ini tidak boleh Anda lewatkan. Sebelum kita membahas teknik menanam, pupuk apa yang dipakai, atau bagaimana cara panen, ada satu pertanyaan penting yang harus dijawab terlebih dahulu. Mengapa sawi caisim? Mengapa bukan tanaman lain yang katanya lebih mahal atau terlihat lebih menguntungkan? Jawabannya sederhana, karena dalam usaha kecil yang paling penting bukan harga mahal, tetapi kepastian laku dan kecepatan panen. Sawi caisim adalah sayuran yang dikonsumsi hampir setiap hari, bukan makanan musiman, bukan tren sementara. Pedagang mie ayam, bakso, warung makan, bahkan rumah tangga selalu membutuhkan sawi segar. Artinya, permintaannya tidak pernah benar-benar berhenti. Keunggulan pertama sawi caisim adalah masa panennya yang sangat cepat. Dalam waktu sekitar 20-21 hari, tanaman sudah bisa dipanen. Ini sangat penting, terutama bagi pemula yang modalnya terbatas. Modal tidak mengendap terlalu lama dan hasilnya bisa cepat dirasakan. Keunggulan kedua adalah perawatannya relatif mudah. Tidak perlu alat mahal, tidak perlu pengalaman bertahun-tahun. Cukup dengan perawatan sederhana, penyiraman rutin, dan pemupukan yang tepat, sawi caisim sudah bisa tumbuh dengan baik. Keunggulan ketiga adalah fleksibilitas lahan. Sawi caisim bisa ditanam di lahan sempit, di pekarangan rumah, bahkan di area terbatas yang sering dianggap tidak produktif. Karena itulah, usaha ini sangat cocok untuk pemula yang baru belajar bertani, petani kecil dengan modal minim, ibu rumah tangga yang ingin produktif, pensiunan yang ingin tetap berkegiatan, siapa saja yang ingin penghasilan tambahan. Ini bukan usaha besar, tapi ini usaha yang realistis dan bisa dijalankan. Dan justru dari usaha kecil seperti inilah, banyak orang mulai belajar mengelola usaha dengan sabar dan konsisten. Salah satu alasan banyak orang ragu memulai usaha pertanian adalah merasa tidak memiliki lahan. Padahal, untuk sawi caisim, lahan sempit bukan penghalang. Anda tidak perlu sawah luas, tidak perlu kebun besar. Bahkan lahan kecil di samping rumah, di belakang rumah, atau pekarangan seadanya, sudah cukup untuk memulai. Yang terpenting bukan luasnya, melainkan kondisi tanahnya. Tanah yang baik untuk sawi caisim adalah tidak tergenang air, cukup gembur, dan terkena sinar matahari. Langkah pertama adalah membersihkan lahan dari rumput liar dan sampah. Langkah kedua, tanah digemburkan agar akar tanaman mudah berkembang. Tanah yang keras akan menghambat pertumbuhan akar dan membuat tanaman kerdil. Jika tersedia, tambahkan pupuk kandang atau kompos untuk meningkatkan kesuburan tanah. Pupuk ini tidak harus mahal, yang penting matang dan tidak berbau menyengat.
Banyak orang menganggap persiapan lahan sebagai hal sepele. Padahal, lahan yang dipersiapkan dengan baik akan mengurangi masalah di tahap perawatan. Tanaman akan tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih tahan terhadap gangguan. Ingat, hasil panen yang baik selalu dimulai dari tanah yang dipersiapkan dengan benar. Dalam usaha pertanian, benih adalah awal dari segalanya. Kesalahan kecil dalam memilih benih bisa berujung pada hasil panen yang tidak maksimal. Banyak pemula tergoda membeli benih murah tanpa merek, tanpa mengetahui kualitasnya. Padahal, selisih harga benih biasanya tidak seberapa, tetapi dampaknya sangat besar. Benih sawi chai sim yang baik akan menghasilkan tanaman yang tumbuh seragam, daunnya lebar dan hijau, dan siap panen hampir bersamaan. Sebaliknya, benih yang kurang bagus akan tumbuh tidak merata, mudah terserang penyakit, dan membuat panen tidak maksimal. Pilih benih sawi chai sim yang sudah terbukti di pasaran, mudah ditemukan di toko pertanian, dan sesuai dengan kondisi lingkungan setempat. Benih yang baik akan memudahkan perawatan, menghemat tenaga, dan meningkatkan peluang keberhasilan. Ingat, benih memang kecil ukurannya, tetapi perannya sangat besar. Dengan benih yang tepat, Anda sudah mengambil langkah awal menuju panen yang memuaskan. Setelah lahan siap dan benih sudah dipilih, kita masuk ke tahap yang sangat menentukan, yaitu proses penanaman. Banyak orang mengira menanam sawi chai sim itu sepele. Cukup ditebar, disiram, lalu ditinggal. Padahal, cara menanam yang kurang tepat bisa membuat tanaman tumbuh tidak seragam, bahkan menghambat hasil panen. Ada dua cara umum dalam menanam sawi chai sim. Cara pertama adalah disemai terlebih dahulu. Benih disebar di tempat khusus, lalu setelah tumbuh, dipindahkan ke bedengan. Cara kedua adalah langsung ditanam di lahan. Cara ini lebih praktis dan sering dipilih pemula. Apapun metode yang digunakan, yang perlu diperhatikan adalah jarak tanam. Jika jarak terlalu rapat, tanaman akan saling berebut nutrisi, tumbuh kurus, dan mudah terserang penyakit. Jika jarak terlalu jarang, lahan menjadi kurang efisien. Setelah benih ditanam, lakukan penyiraman ringan. Air jangan sampai menggenang karena sawi chai sim tidak menyukai tanah yang terlalu basah. Pada hari-hari awal, fokuskan perhatian pada pertumbuhan tunas. Jika ada benih yang tidak tumbuh, segera lakukan penyulaman agar pertumbuhan tetap merata. Menanam dengan rapi dan sabar akan mempermudah semua tahap berikutnya. Pemupukan sering menjadi momok bagi pemula. Banyak yang berpikir harus memakai pupuk mahal agar hasilnya bagus. Padahal, sawi chai sim tidak membutuhkan pupuk yang rumit. Yang terpenting adalah waktu dan dosis yang tepat. Pupuk dasar sebaiknya sudah diberikan saat persiapan lahan, berupa kompos atau pupuk kandang yang matang. Setelah tanaman mulai tumbuh, barulah diberikan pupuk susulan. Pupuk susulan tidak perlu berlebihan, cukup secukupnya namun rutin. Pemupukan yang terlalu banyak justru bisa merusak tanaman. Daun menjadi lemah dan mudah terserang penyakit. Sebaliknya, pemupukan yang tepat akan membuat daun sawi lebih lebar, lebih hijau, dan lebih segar. Perhatikan reaksi tanaman setelah pemupukan. Tanaman adalah guru terbaik. Dari warnanya, kita bisa belajar apakah pupuk sudah cukup atau justru berlebihan. Perawatan harian sawi chai sim sebenarnya tidak rumit. Namun, justru disinilah letak perbedaan besar antara tanaman yang sekadar tumbuh dengan tanaman yang benar-benar siap dipanen dalam kondisi terbaik. Banyak pemula merasa sudah menanam dengan benar, sudah memberi pupuk, tetapi hasilnya kurang maksimal. Penyebabnya seringkali bukan pada benih, bukan juga pada pupuk, melainkan
pada perawatan harian yang kurang konsisten. Perawatan sawi chai sim sebaiknya dilakukan setiap hari, meskipun hanya sebentar. Karena tanaman ini tumbuh cepat, maka perubahan kecil pun bisa langsung terlihat. Perawatan utama sawi chai sim meliputi 3 hal sederhana: penyiraman, penyiangan, dan pengamatan rutin. Mari kita bahas satu persatu. Penyiraman. Penyiraman dilakukan secara teratur, terutama pada pagi hari atau sore hari. Waktu ini penting, karena sinar matahari tidak terlalu terik, sehingga air tidak cepat menguap. Sawi chai sim tidak menyukai tanah yang terlalu kering, tetapi juga tidak tahan jika tanah terlalu basah. Karena itu, penyiraman sebaiknya secukupnya saja. Yang kita inginkan adalah tanah tetap lembab, bukan becek, bukan tergenang air. Jika tanah terlalu basah, akar bisa membusuk, dan pertumbuhan tanaman akan terhambat. Dengan penyiraman yang tepat, daun sawi akan terlihat segar, tidak layu, dan pertumbuhannya lebih cepat. Penyiangan gulma. Selain penyiraman, penyiangan gulma tidak boleh diabaikan. Gulma sering dianggap sepele, padahal dampaknya sangat besar. Gulma bersaing langsung dengan tanaman sawi dalam menyerap air, unsur hara, dan nutrisi dari tanah. Jika gulma dibiarkan tumbuh, maka sawi akan kekurangan nutrisi, pertumbuhannya menjadi lambat, dan daunnya tidak maksimal. Penyiangan bisa dilakukan dengan tangan, secara perlahan dan hati-hati, agar tidak merusak akar sawi. Tidak perlu menunggu gulma besar. Justru, gulma kecil lebih baik segera dibersihkan. Dengan lahan yang bersih, nutrisi akan fokus untuk pertumbuhan sawi chai sim. Pengamatan rutin tanaman. Perawatan yang sering dilupakan oleh pemula adalah pengamatan rutin. Setiap hari, luangkan waktu sejenak untuk melihat kondisi tanaman. Perhatikan warna daun, perhatikan bentuk daun, perhatikan apakah ada lubang kecil atau perubahan warna. Jika ada daun yang rusak, berlubang, menguning, atau terlihat tidak normal, segera buang daun tersebut. Langkah kecil ini sangat penting untuk mencegah masalah yang lebih besar. Daun yang rusak bisa menjadi sumber penyakit, dan jika dibiarkan, bisa menyebar ke tanaman lain. Dengan pengamatan rutin, masalah bisa diketahui sejak dini sebelum menimbulkan kerugian. Konsistensi adalah kunci. Perawatan sawi chai sim tidak membutuhkan tenaga besar, tetapi membutuhkan konsistensi. Lebih baik dirawat sedikit tetapi setiap hari, daripada dirawat banyak namun jarang. Tanaman yang dirawat dengan konsisten akan tumbuh lebih seragam, lebih sehat, dan lebih siap panen tepat waktu. Pada akhirnya, perawatan harian yang sederhana ini akan menghasilkan sawi chai sim yang segar, sehat, daunnya lebar dan hijau, dan siap dipanen tepat waktu. Inilah tahap penting yang menentukan apakah hasil panen Anda biasa saja atau benar-benar maksimal. Setelah semua proses dilalui, mulai dari persiapan lahan, penanaman, pemupukan, hingga perawatan harian, maka tibalah saat yang paling ditunggu, yaitu panen. Sawi chai sim biasanya siap dipanen pada umur sekitar 20-21 hari setelah tanam. Namun, panen bukan sekedar soal mencabut tanaman. Panen adalah penentu, apakah hasil jerih payah kita bernilai tinggi atau justru terbuang percuma. Waktu panen sangat berpengaruh terhadap kualitas sawi. Panen sebaiknya dilakukan di pagi hari atau sore hari, saat suhu tidak terlalu panas. Pada waktu ini, daun sawi masih segar, tidak layu, dan lebih tahan disimpan. Gunakan cara panen yang rapi. Tanaman dicabut atau dipotong dengan hati-hati agar tidak merusak daun. Setelah panen, jangan biarkan sawi terlalu lama terkena panas matahari. Segera kumpulkan di tempat teduh dan bersihkan dari tanah yang menempel. Langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah penjualan. Banyak petani kecil gagal bukan karena hasil panennya jelek, tetapi karena tidak siap menjual. Untuk sawi chai sim,
Prioritaskan pembeli yang membutuhkan pasokan rutin. Pedagang mie ayam, bakso, warung makan, dan pengecer pasar adalah target utama. Lebih baik menjual sedikit namun rutin daripada banyak tapi tidak terserap pasar. Bangun hubungan baik dengan pembeli. Kualitas dan konsistensi akan membuat pembeli datang kembali. Dengan strategi yang tepat, hasil panen tidak akan menumpuk dan uang bisa cepat berputar. Di akhir video ini, mari kita renungkan satu hal sederhana. Banyak orang menunda memulai usaha, bukan karena tidak mampu, tetapi karena terlalu banyak berpikir. Padahal, usaha tidak harus besar di awal. Sawi Chai Sim mengajarkan kita bahwa peluang bisa tumbuh dari hal-hal kecil. Dari lahan sempit, dari modal terbatas, Di akhir video ini, mari kita renungkan satu hal sederhana. Banyak orang menunda memulai usaha, bukan karena tidak mampu, tetapi karena terlalu banyak berpikir. Padahal, usaha tidak harus besar di awal. Sawi Chai Sim mengajarkan kita bahwa peluang bisa tumbuh dari hal-hal kecil. Dari lahan sempit, dari modal terbatas, dari langkah sederhana yang dilakukan dengan konsisten. Usaha ini mungkin tidak membuat kita kaya dalam semalam. Namun, ia bisa memberi penghasilan yang nyata, rutin, dan menenangkan. Dari panen ke panen, kita belajar tentang kesabaran, ketelitian, dan rasa syukur. Jika Anda saat ini masih ragu, ingatlah satu hal. Tidak ada usaha yang berhasil tanpa langkah pertama. Semoga video ini menjadi pemantik semangat. Bukan hanya untuk menonton, tetapi untuk mencoba. Semoga apa yang kita tanam tidak hanya tumbuh di tanah, tetapi juga membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Semoga Allah melancarkan rizki kita semua, memberi kemudahan dalam setiap ikhtiar, dan memberkahi hasil usaha kita. Amin.